Di sebuah desa terpencil di pinggiran Jawa, hiduplah seorang perempuan muda bernama Saraswati, yang biasa dipanggil Sara. Sara tinggal bersama ibu dan ayahnya di sebuah rumah tua yang sudah lama tidak direnovasi. Meskipun desa tersebut terkenal dengan keindahan alamnya, banyak orang menghindarinya setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa desa itu dihantui oleh kekuatan gaib yang tak terduga. Sejak kecil, Sara merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah tempat ia tinggal. Suasana di dalamnya selalu terasa dingin, bahkan saat musim panas sekalipun. Ibu Sara sering mengingatkannya untuk tidak keluar rumah malam-malam, dan ayahnya tampak semakin sering mengurung diri di ruang bawah tanah. Tak pernah ada yang menjelaskan secara terbuka, namun ada sesuatu yang selalu mengintai di balik senyuman keluarga itu. Suatu malam yang mencekam, setelah menghadiri sebuah upacara adat di desa, Sara terbangun di tengah malam dengan rasa cemas yang tak dapat ia jelaskan. Tiba-tiba, darah segar muncul dari dinding kamarnya, mengalir perlahan di sepanjang lantai. Dengan panik, Sara berlari keluar untuk mencari ibu dan ayahnya, namun tak ada satupun orang yang bisa ia temui di rumah. Suasana hening, seakan-akan dunia ini hanya miliknya sendiri. Berdiri di tengah genangan darah, Sara merasa tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia mendengar suara bisikan halus di telinganya, "Kau tak bisa lari dariku." Tiba-tiba tubuhnya terjatuh ke lantai, merasakan seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Ketika ia menatap telapak tangannya, darah yang sama muncul di kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian mengerikan terus berulang. Setiap kali Sara merasa terancam atau marah, darah selalu muncul di sekitarnya, mengalir dari tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Orang-orang mulai menghindarinya. Mereka bisik-bisik tentang kutukan yang menimpanya, yang konon diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Menurut cerita, ada sebuah keluarga yang pernah membuat perjanjian dengan roh jahat yang menginginkan balas dendam, dan keluarga Sara menjadi korban kutukan tersebut. Penasaran dan tak bisa lagi menahan rasa takut, Sara mulai mencari tahu tentang kutukan yang menimpanya. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah kitab tua yang disembunyikan oleh ayahnya di ruang bawah tanah. Kitab itu menceritakan tentang dewa setan yang membutuhkan darah dari keluarga tertentu untuk memperbaharui kekuasaannya di dunia manusia. Setiap generasi, salah satu keturunan harus mengorbankan dirinya agar roh jahat itu bisa hidup kembali. Sara, tanpa sadar, adalah bagian dari takdir tersebut. Saat mencoba melarikan diri dari rumah yang telah lama ia tinggali, Sara tiba di sebuah hutan yang dikenal angker. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua, penjaga hutan yang mengetahui segala hal tentang kutukan itu. "Kau hanya bisa melawan kutukan ini dengan darah yang lebih murni," kata pria itu dengan suara serak. "Darah yang terlahir dari cinta dan pengorbanan." Namun, Sara segera menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus menghadapi roh yang selama ini merasuki tubuhnya, yaitu setan yang tak hanya mengejar dendam, tapi juga ingin membalaskan kematian yang terjadi berabad lalu. Setan itu adalah sosok yang terlahir dari darah para leluhurnya yang dulu terlibat dalam perjanjian gelap. Setiap langkah Sara semakin mendekat pada kehancuran dirinya. Malam itu, dalam sebuah upacara yang mencekam, dengan darah yang mengalir dari tubuhnya, Sara akhirnya berhadapan dengan sosok setan tersebut. Setan itu muncul dengan tubuh yang mengerikan, wajah yang penuh luka, dan mata yang terbakar amarah. "Kau tak akan bisa lari dariku selamanya," bisiknya dengan suara yang menggelegar. Namun, Sara yang kini telah memahami kutukan yang menimpanya, memutuskan untuk tidak melarikan diri. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia memanjatkan doa terakhir untuk para leluhurnya yang telah melahirkan kutukan ini. "Jika ini adalah takdirku, maka aku akan menghadapinya," katanya dengan suara tegas. Saat darah Sara mengalir lagi, kali ini bukan untuk memberi kekuatan kepada setan, melainkan untuk membebaskan dirinya dari belenggu kutukan yang telah menguasainya. Dengan satu teriakan yang menggema, tubuh setan itu terbakar abis, dan suara bisikan yang selama ini menyertainya pun lenyap.
Pagi itu, ketika fajar menyingsing, rumah yang dulu angker kini terasa sunyi. Sarah berdiri di tengah ladang, bebas dari cengkeraman setan yang menghantui hidupnya. Namun, di kedalaman matanya, ada suatu rahasia yang akan selalu ia bawa. Darah yang mengalir dalam tubuhnya kini bukan lagi simbol kutukan, tetapi pengingat dari sebuah perjuangan yang tak pernah akan terlupakan, bahwa dalam setiap teror, ada keberanian yang tumbuh.